Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Alhamdulillah, kita sudah sampai pada pertemuan ke berapa ya? 7 ya, 7 ini ya. Iyalah 7 atau 6, saya lupa. Kalau di catatan saya 7, tapi mungkin 6, karena yang satu itu dulu yang minggu pagi itu. Kalau saya tahu 7 atau 8. Tema ke-8 ini kita sudah masuk ke bab 2. Kemarin epistemologi itu bab 1. Bab 1 aja 5 minggu ya. Semoga kamu sudah sakti sekarang. Kalau di perguruan kan belajar di Padepokan itu surat Baswi itu sakti. Tapi tidak ada apa-apanya. Saya dulu zaman ke Iran itu ada seorang profesor yang terus tak undang ke UIN itu. Dia hanya belajar mula sadra saja itu 10 tahun. Satu orang tokoh namanya Mula Sadra dengan segala kitabnya, segala pemikirannya, itu 10 tahun. Kalian kan cuma ngundang Pak Sofwan ke sini sak sesi terus merasa ngerti Sadra. Tapi kalau orang Iran serius dengan pesan di sana ada kayak pesantren namanya Hauza. Hauza itu isinya 2 versi, ada versi syariah fikih yang nanti melahirkan mujtahid, nanti ada versi tasawuf, versi filsafat dan tasawuf. Biasanya versi filsafat ketika puncak nanti lahirnya tasawuf. Maka para tokoh-tokoh filsafat Islam Iran seperti Imam Khomeini, Mutahari itu pasti tidak jauh-jauh dari tasawuf ketika ilmunya sudah memuncak. Kalau di sana namanya irfan. Jadi cuma yang jalur fikih ini nanti melahirkan mujtahid. Ada 2 jalur. Dan itu paling cepat orang bisa mulai punya gelar. Sana ada gelarnya kalau pesantren, ada Hujjatul Islam, ada Syekhul Islam, ada banyak gelar. Dan gelar paling rendah itu ditempuh sekitar kalau dia sudah 25 tahun di pesantren. Iya. Dan kalau di sana nggak kayak di sini, pesantren sendiri-sendiri. Kalau di sana pesantren itu terkoordinasi secara nasional. Jadi misalnya saya dulu di Mojokerto sudah sampai level 8, terus pindah kuliah ke Jogja, itu tinggal melanjutkan karena ada levelnya. Dan kalau nggak cocok sama ustadz ini di masjid itu, saya bisa pindah ke ustadz yang itu di masjid itu. Dan di koordinasi nasional dan nanti ada semacam wisuda levelnya nasional juga. Jadi kalau sudah ustadz, nggak sembarangan orang bisa pakai. Semacam itu diantara, kalau sini kan toganya toga kotak itu, yang habis wisuda dibuang. Tapi kalau di sana habis wisuda itu dipakai terus. Karena itu simbol, jadi dia sudah lulus. Paling enggak sudah level awal 25 tahun di pesantren. Jadi jangan heran kalau di sana mesti punya jenggot. Lama-lama di pesantren mikir ilmu dari jenggotnya lagi cukup. Lalu kan belajar ya tak kadang panas, kadang dingin, kadang hangat kan gitu. Semangat keilmuannya. Oke, kita masuk ke bab 2 logika. Cuma saya tadi sudah bawa pesananmu yang terjemahannya Nazim Al-Jizr untuk kemarin ini tak cari-cari dan ketemu. Ini terbitan baru sebenarnya. Yang lama penerbitnya bukan ini, seingat saya. Kalau nggak bina ilmu apa penerbit lama sekali. Dan saya dulu malah belajarnya dari yang penerbit itu. Saya tidak tahu karena ini mungkin penerbitnya cenderung agak ke Islam, jadi nada penerjemahnya itu agak terasa beda. Kalau penerjemah awal itu kelihatan netral dan bau filsafatnya kental. Tapi di sini kalimat-kalimatnya bau Islamnya lebih kental. Tapi tidak apa-apa, karena ini terjemahan pasti. Jadi jangan dikira terjemahan itu mesti netral sesuai bunyi-bunyinya. Kadang-kadang orientasi yang menerjemah juga menentukan. Jadi turut mengatur gaya bahasanya itu. Kalau di sini kelihatan arahnya ke Islam banget. Tapi yang edisi-edisi awal yang bukan penerbit ini itu kelihatan agak objektif. Ya silahkan kalau ada yang mau ngopi.
Yang ini di copy bisa rusak, tapi kalau rusak yang fotokopi dulu benerin lagi bisa. Ya daripada numpuk di tempat saya nggak kebaca, kan kalian bermanfaat buat kalian ya syukur kan. Cuma kalau rusak ya yang fotokopi suruh beresin lagi gampang. Oke, cuma mahal karena ini tebel. Syukur-syukur ada yang mau nyekan satu-satu terus disebar ke teman-temannya, itu lebih bermanfaat. Nah, sedekah jariah. Oke, bisa kamu khatamkan selama Ramadan besok itu lumayan. Nggak harus ada ustadznya, kamu baca aja sendiri, itu luar biasa. Ya, para pencari Tuhan, tapi bukan yang versi sinetron. Ini filsafat beneran. Nah, karena gaya bahasanya dialog antara guru dan murid jadi lebih enak untuk dibaca. Oke, kita masuk ke tema kita, logika. Kalau kemarin epistemologi kita sudah paham lah tentang ihwal pengetahuan. Paksa enggak apa-apa ya? Ininya nggak bisa tegak ya. Bukan, ininya gitu ya. Oh ini. Bisa apa kok tak cekel woy. Kamu beresin dulu. Malah rugi. Oke. Ya. Mumpung tidak ada putrinya saya pegang aja nggak apa-apa. Oke, logika. Kenapa kamu pegang? Jangan-jangan kita frekuensi ngerusnya sudah sama. Oke ya, logikamu berarti selevel sama aku. Ya, saya mulai dari definisi pengertian logika. Definisi itu tidak harus kamu perdalam, pokoknya kamu ngerti maunya. Jadi intinya logika itu cara berpikir yang lurus, tepat, dan teratur, sistematis. Itu aja. Kalau bahasa bukunya biasanya orang menyebutnya berpikir yang jernih. Apa jernih? Karena logika ngajari kita pola, model, alur berpikir yang valid, yang benar. Sebenarnya setiap orang itu sudah secara fitrah, secara sunatullah dikasih oleh Allah kemampuan untuk berpikir. Tidak perlu kamu kuliah filsafat, kamu sudah bisa bermain logika. Cuma gunanya kamu belajar logika adalah kadang-kadang ada banyak hal di sekelilingmu, banyak peristiwa dalam hidupmu yang bikin caramu berpikir itu jadi tidak jernih, tidak lurus lagi, tidak tepat lagi. Kadang-kadang belok-belok dikit harusnya lurus, tapi kadang-kadang karena sesuatu terus jadi belok. Karena akal itu mudah sekali belok dan mudah sekali dibelokkan. Itu yang dikritik oleh Ghazali dalam Al-Mungkit Minad Dhalal. Kalau indra itu gampang tertipu, kalau akal itu gampang termanipulasi, gampang deviasi. Bisa masukin. Ya, saya tidak tanggung jawab kalau lubangnya Mekah. Kalau bukan tempatnya yang kadang-kadang jadi masalah. Oke, jadi logika arahnya adalah gimana cara berpikir kita yang lurus. Itu aja. Secara natural kamu bisa berlogika, tapi kadang-kadang tidak pas dan kamu nggak sadar. Nanti kita lihat kenapa kita harus belajar logika.
isi kepalamu itu dikacaukan secara luar biasa oleh pengalaman hidupmu. Kalau hari ini mungkin oleh TV, oleh media. Barang yang nggak logis tapi dibikin seolah-olah logis, itu kerjaannya TV. Barang yang tidak masuk akal dimasukin ke akal, dan kamu lama-lama terus terbiasa, jadi dianggapnya itu masuk akal. Banyak, kamu tinggal cari, mau kasusnya PKS, mau kasusnya Eyang Subur, mau kasusnya artis kawin cerai, mau kasusnya apa ya sekarang namanya? Yalah, banyak orang yang itu. Kalau sekali-sekali kamu pikir secara logik, mungkin di rumah sambil diam. Makanya agama selalu nyuruh tafakur dan muhasabah. Itu maksudnya, coba kamu ambil jarak deh, jangan terlalu terlibat. Kemudian dipikir pelan-pelan, kok bisa ya yang namanya PKS tiba-tiba kok tahlilan, itu dari mana ya? Jadi kan susah. Tapi kamu dibikin, dan ketika orangnya diwawancara juga kamu dipaksa untuk bisa menerima bahwa emangnya kenapa kalau PKS tahlilan kan? Terus gitu terus kamu punya ya. Jadi cara berpikirmu terus dibelokkan. Kok bisa ya artis diwawancara dia kawin cerai? Apa ada masalah orang ketiga? Tidak. Masalah ekonomi? Tidak. Kita masih bersama kok, kita masih saling support kok, kita masih. Terus mau pegatan. Ditanya ada masalah nggak ada. Ada orang ketiga nggak ada. Di rumah juga masih bersama, masih ingin ngurus anak bareng-bareng, kasihan anaknya. Tapi kok bertekad untuk cerai, dan kamu dipaksa untuk menerima bahwa itu logis. Oh itu rusak tidak karu-karuan pikiran. Ya kan? Jadi maka ayo kita belajar pelan-pelan logika. Yo ini nanti saya tidak akan ngasih kamu logika A sampai Z, karena saya cuma target 2 sesi hari ini dan minggu depan untuk logika. Hari ini untuk cara berpikir yang lurus. Besok minggu depan kita ngomong cara berpikir yang keliru. Nah itu aja. Mana yang lurus, mana yang keliru. Dengan itu bekal awalnya nanti kamu menjelajah sendiri. Jadi ngaji filsafat kita itu kan ngaji yang berangkat dari yang kecil-kecil dulu. Nanti yang besar-besar kamu ngundang orang lain aja, yang tema-tema besar. Jadi kita pelan-pelan logika. Oke, ada banyak definisi tapi jangan dihafalkan, nggak ada gunanya. Logika itu bukan materi hafalan, logika adalah praktekkan. Kamu tidak harus, logika adalah cara mengambil kesimpulan yang menggunakan akal sehat. Enggak ada ujiannya. Apa, ini mau ngajinya mau dikasih ujian nggak? Begitu ada ujian kamu besok nggak datang. Oke, jadi cukup kamu tahu bahwa logika itu ke sana. Ada yang bilang cara mengambil kesimpulan, ada yang bilang itu alat untuk berpikir, ada yang bilang teknik menyusun argumen, ada yang bilang itu metode mengungkapkan pendapat secara masuk akal, ada yang bilang cara mematuhi aturan hukum berpikir yang sehat tentunya. Yang penting arahnya ke situ. Jadi cara mendayagunakan rasio, itu aja arahnya logika. Cara berpikir yang benar, itu aja. Banyak dari kita yang tidak paham ini. Dan jangan salah, ini sangat Islami. Kalau Al-Quran itu dalam hampir ada 10-an lebih ayat yang bilang afala tatafakkarun, afala ta'qilun, afala tatazakkarun. Itu ayat-ayat yang nyuruh kamu mau tidak mikir kan? Kamu tidak nalar kan? Kamu tidak, selalu gitu Al-Quran. Ada ulama saya lupa ya dari India itu, mungkin Ahmad kan atau siapa saya lupa, tapi dia bilang bahwa nalar, rasio itu separuhnya wahyu. Jadi ada wahyu kembar, satu wahyu qauliyah namanya Al-Quran, yang kedua wahyu kauniyah yang itu akal, yang bisa baca. Jadi jangan salah, dalam Islam berpikir pakai akal itu setengahnya wahyu. Jadi kalau ada orang atau kelompok yang tidak setuju pakai akal, dia sebenarnya sedang membuang setengahnya wahyu.
Jadi Islamnya juga setengah berarti. Iya kan? Ayat-ayat Allah itu kan nggak cuma yang kauliyah, tapi ada juga yang kauniyah, realitas. Itu juga ayat. Dan kita harus punya alat untuk membaca ayat itu. Kalau ayat yang teks, ya alatnya bahasa Arab lah, pakai balaghah, pakai macam-macam. Tapi yang kauniyah ini kan sains. Antara lain titik utamanya adalah logika. Jadi jangan salah, ini Islami. Makanya logika itu diajarkan di pesantren-pesantren dulu, namanya mantek, itu logika. Meskipun ada yang tidak setuju, barang siapa yang bermantek maka dia sindi, kata yang bilang gitu. Itu kasus ketika Ghazali konflik sama para filosof, debat. Sebenarnya yang dipakai Ghazali untuk menyerang kelompok filsafat, menyerang logika, menyerang mantek itu ya dia pakai logika juga, dia pakai mantek juga. Jadi jangan salah. Nanti kalau ada sesi filsafat Islam kita coba bahas itu untuk menunjukkan bahwa sebenarnya Ghazali dan para filosof Islam itu tidak gegeran, cuma ngomong di level yang berbeda. Ghazali levelnya apa, para filosof levelnya apa, dan mereka tidak ketemu sebenarnya. Ghazali sama Ibn Rus itu tidak saling ketemu, tapi saling berpolemik. Ghazali sudah meninggal, Ibn Rus jawab. Mungkin kalau Ghazali masih ada, dia bisa jawab lagi. Dan itu sangat filosofis, tidak apa-apa. Intelektual itu gitu, tidak dikit-dikit ngamuk, tawuran. Kan gitu sekarang. Kalau beda dianggap musuh, dikafir-kafirkan, tidak kayak gitu. Oke. Macam-macam logika. Ya, kalian harus siap malam ini agak Spartan karena slide-nya juga banyak, materinya banyak. Jadi siapkan teh yang banyak. Ya, jadi malam ini agak panjang karena materi logika yang panjang itu saya coba ringkas jadi 2 sesi. Yang pertama logika alamiah, yang kedua logika ilmiah. Hari ini kita belajar logika ilmiah. Logika alamiah, saya bilang tadi, kalian sudah bisa dan punya sejak lahir, kecuali yang tidak waras. Ya, kalau orang nggak bisa pakai akalnya, berarti kan orang nggak waras. Orang gila itu pakai akal nggak? Ayo. Tidak ya. Disepakati gitu ya. Sepakat. Kamu kok tidak tanya gila apa dulu, Pak? Ada yang gila perempuan, ada yang gila harta, ada yang gila beneran. Ya, itu logika alamiah. Kamu nggak perlu kursus filsafat untuk bisa mengoperasikan logika alamiah. Anak kecil itu otomatis ngerti apa hal-hal yang logis, sebab akibat, mana lebih besar, mana lebih kecil, mana lebih panjang, mana lebih pendek. Itu kan natural aja. Kamu nggak perlu belajar, nggak perlu ngerti matematika bahwa semeter itu lebih panjang daripada setengah meter. Itu biasa aja. Bakul di pasar itu nggak pernah kuliah matematika, nggak pernah belajar matematika, tapi kalau ngitung cepet, itu logika natural. Kalau dia kamu terus, Pak sampai ngitung bisa secanggih itu, kira-kira kalau dirumuskan pakai matematika, rumusnya gimana? Dia mesti tidak ngerti. Mana akar, mana pangkat, mana kuadrat, bingung deh. Tapi kalau bisa, kalau kamu beli sekian, untungnya sekian, mulai bisa deh. Alamnya, logika alamnya. Ada logika ilmiah. Nah ini sebenarnya logika alamiah itu akan berkembang dan lama-lama problem hidup semakin kompleks, semakin rumit, maka orang terus butuh logika ilmiah. Logika yang sederhana saja susah. Perlu nalar-nalar yang lebih rigid, lebih jelimet, lebih panjang. Kalau enggak kamu akan banyak tertipu. Kayak MLM. Ya kan? Ayo dihitung secara ilmiah, jangan alamiah saja. Wah, kalau kamu setor sekian nanti dapat sekian, setelah dapat sekian. Nah itu alamiahnya ngomong. Tapi coba secara ilmiah kamu itu apa yang pas, apa yang benar kayak gitu. Tapi kalau berlain polari gimana? Kalau nggak dapat anak buah gimana? Wah itu ilmiah sudah. Perhitungannya sampai jauh begitu. Itu logika ilmiah. Jadi tujuannya apa sih? Biar kamu nggak sesat, biar kamu nggak
keliru berpikir dan membahayakan hidupmu. Biar kamu perhitungan. Kalau saya lewat ini, lewat jembatan misalnya, bobotku berapa, jembatan ini kuatnya berapa, aku bisa. Itu logika ilmiah bisa sesat. Tapi kalau logika alamiah bisa sesat. Tapi kalau ilmiah mau bisa ngitung. Bobotku 60, jembatan itu kapasitasnya sekian, maka itu ilmiah. Tapi kalau alamiah kan dikira-kira, sorayo, ya, bisa ndak, nekat aja. Itu alamiah. Kalau nasib aman ya aman, kalau enggak ya enggak. Jenisnya logika itu. Jadi kenali jenis logika yang dua ini. Orang ini pakai logika ilmiah apa pakai logika alamiah? Logika alamiah itu biasanya diawali dengan kata-kata biasanya. Alamiah. Biasanya sih mau, saya nggak tahu banyak. Itu logika alamiah biasanya. Tapi kalau ilmiah ada pertimbangan-pertimbangannya. Biasanya sih yang di polling-polling tinggi itu besok waktu pemilu juga tinggi biasanya. Tapi coba dihitung secara ilmiah, masa gitu? Jangan-jangan polling-polling itu ada kepentingan, jangan-jangan ada permainan, jangan-jangan ada rekayasa. Itu sudah ilmiah, sudah menghitungnya. Itu macam-macam logika. Kita masuk ke prinsip paling dasar dalam berpikir. Kalau ini kalian nggak dapat, jangan melangkah ke logika yang lebih rumit. Ini yang merumuskan ada Aristoteles, ada Leibniz, ada Mill. Kalau Aristoteles cuma 3, 1, 2, 3 itu. Yang keempat Leibniz dan Mill, John Stuart Mill. Lupakan nama-nama itu, kita masuk ke prinsip-prinsipnya. Yang pertama, prinsip paling simple, prinsip identitas. A sama dengan A. Kalau A, ya A. Ya manusia. Manusia itu berpikir. Saya berpikir A adalah A. Kamu NU atau Muhammadiyah? Saya NU. Berarti kamu pun ya. Itu prinsip identitas. Simple. Kalau yang gini aja kamu nggak paham, jangan masuk pelajaran logika selanjutnya. Prinsip identitas. Kamu Demokrat apa PKB? Kalau Demokrat ngapain, kalau PKB ngapain? Itu prinsip identitas. Kamu mahasiswa atau siswa? Kalau siswa itu kayak gimana, kalau mahasiswa itu kayak gimana, harus jelas. A sama dengan A. Itu penting. Banyak orang, meskipun ini dasar paling dasar dari logika, dalam prakteknya susah loh orang mempraktekkan A sama dengan A itu. Karena orang nggak bisa menjabarkan A-nya sendiri itu apa. Ngaji kayak gini ini konteksnya kamu sebagai mahasiswa, apa kamu sebagai manusia, apa kamu sebagai anak muda, apa kamu sebagai aktivis masjid, apa kamu sebagai apa? Loh, itu jelas. Itu prinsip identitas. Kalau enggak nanti kacau. Jangan-jangan ini sekedar meramaikan masjid ada Pak, ngerti nggak? Ngerti juga tidak apa-apa. Ya masjidnya ramai kan? Oh ya benar. Apa berarti identitas ngaji filsafat malam ini adalah hanya meramaikan masjid atau pencerahan atau sekedar tahu atau nambah wawasan, itu harus jelas. Itu prinsip identitas. Awas keliru. Ya seperti tak contohkan tadi. Kalau PKS itu haluan keislamannya apa sih? Apa lurus kalau dia tiba-tiba tahlilan, ziarah kubur, tiba-tiba kan sekarang gencar kayak gitu kelompok PKS. Kalau enggak berarti dia keliru. Kenapa? Menyalahi prinsip identitas. Ya. Untuk bisa melangkah berpikir dalam kondisi apapun, kamu harus jelas di prinsip identitas. Di rumah kamu harus jelas, kamu anak, apa adik, apa kakak, apa bapak. Kalau nggak jelas bisa rusak. Saya anak apa bapak ya? Nah itu kacau ya. Nanti malam kamu masuk kamarnya ibumu, padahal kamu anak. Anak tidur sendiri, itu jatahnya bapak. Itu kan prinsip identitas. Aku ini cuma teman apa sudah pacar sih? Ayo, itu kalau nggak jelas susah dong. Kamu merasa pacar tiap hari apel, tiap hari SMS-an, kamu sudah GR, ternyata enggak. Kamu cuma teman biasa aja. Oh, itu kan gara-gara kamu nggak memperjelas prinsip identitas sih. Jadi ayo diperjelas prinsip identitas. A sama dengan A. Itu berpikir paling simpel kayak gitu.
Yang kedua prinsip kontradiksi, itu lawannya. Kalau prinsip identitas itu A sama dengan A, kalau prinsip kontradiksi A tidak sama dengan B. Kalau bapak berarti bukan anak. Kalau besar berarti tidak kecil. Kalau merah berarti tidak putih. Itu prinsip kontradiksi. Kalau sudah jelas bahwa kamu Wahabi berarti kamu anti tahlil. Itu prinsip kontradiksi. Logika yang paling simpel. Kadang-kadang ngaco itu kan. Gara-gara politik, gara-gara budaya, gara-gara itu terus identitasmu hancur, tidak karu-karuan, tidak boleh. Kamu Islam berarti kamu bukan Kristen. Meskipun kamu toleran sama orang Kristen, tapi harus jelas, harus tegas bahwa kamu tidak sama dengan Kristen, kamu tidak sama dengan Hindu, kamu tidak sama dengan Buddha. Itu prinsip kontradiksi. Kamu mahasiswa berarti kamu bukan siswa. Itu hukum paling dasar. Jadi pertama prinsip identitas, yang kedua prinsip kontradiksi, yang ketiga prinsip excluded middle, prinsip tidak ada jalan tengah. Ada jalan tengah itu berarti absurd, tidak jelas. Saya Pak tidak NU dan tidak Muhammadiyah, itu kacau guys. Ya ada. Kecuali kamu, nah terus apa? Tapi saya Salafi Pak, boleh ya. Berarti kamu Salafi. Prinsip identitasnya kamu adalah Salafi, tapi bukan tidak A dan tidak B. Kalau tidak A dan tidak B itu tidak jelas. Excluded middle. Jadi jalan tengah itu tidak masuk akal. Non-blok itu berarti apa? Blok tersendiri. Saya tidak barat dan tidak timur. Berarti kamu blok baru. Berarti ada 3 blok sekarang. Kemarin ada 2 bloknya, blok barat, blok timur. Sekarang ada 3 blok tengah-tengah. Kan gitu. Jadi bukan blok yang tidak jelas. Mu'tazilah dulu punya ideologi al-manzilatu bainal manzilatain, tempat di antara 2 tempat. Besok tidak di surga, tidak di neraka. Bagi orang yang berusaha gitu. Kalau orang Khawarij kan orang yang melakukan dosa besar kafir dan besok masuk neraka. Sementara orang Murji'ah enggak, surga neraka urusannya Allah. Yang melakukan dosa besar enggak kafir. Terus Mu'tazilah mengkonter, oh enggak, dia tidak mukmin dan juga tidak kafir, ada di tengah-tengah. Besok di surga juga gitu, dia tidak masuk surga dan juga tidak masuk neraka. Tidak tahu, dia cuma nongkrong di depan pintu surga, tidak boleh masuk ke neraka juga tidak. Jadi kerjaannya nongkrong bikin geng sendiri gitu. Tidak jelas. Nah, itu excluded middle. Enggak ada jalan tengah. Kalau kalian, Pak saya tidak liberal, tidak fundamentalis Pak, tengah-tengah. Sebenarnya itu bukan tengah-tengah, tapi kamu bikin kubu baru. Karena tengah-tengah itu tengah-tengah itu kan tidak A dan tidak B. Saya bukan HMI, juga bukan PMII, mesti grup yang lain. Jadi tinggal pilih aja apa grup yang apalah, tinggal kamu pilih kan. Apa kami, apa HTI, apa kan mesti itu. Jadi excluded middle. Jadi cara berpikir itu pertama perhatikan apa sih identitasmu. Kalau sudah ketemu berarti ada kontradiksi lawannya dan pasti tidak ada tengah-tengahnya. Kalau tengah-tengah berarti kamu membuang identitasmu, bikin kubu baru. Kan itu maunya 3 itu. Prinsip logis paling sederhana. Aristoteles berhenti di identitas, kontradiksi, excluded middle. Tapi terus belakangan ditambah prinsip rasionis sufisianis. Jadi kecukupan alasan. Dalam berpikir selain harus jelas identitasnya, jelas kontradiksinya, tidak adanya jalan tengah, juga harus punya prinsip cukup alasan. Banyak peristiwa yang kamu sambung-sambungkan yang itu sebenarnya nggak cukup, tapi kamu paksa dia cukup. Dulu peradaban Islam Abad Tengah banyak orang menuduh gara-gara Ghazali filsafat Islam mati. Itu kalau kamu analisis mungkin alasannya nggak cukup. Kenapa nggak cukup? Sebesar apa peradaban Islam? Kemudian sejauh mana pengaruhnya Ghazali?
Kalau cuma gara-gara tulisannya Ghazali, apa mampu dia bikin stagnan dunia Islam secara keseluruhan, seluruh dunia secara luar biasa? Berapa orang yang baca Ghazali? Berapa orang yang baca dan paham? Apa ya cukup hanya gara-gara seorang Ghazali terus Islam mundur luar biasa? Mungkin dia memang sebab, tapi apa ya satu-satunya itu? Nah, karena itu argumen bahwa dunia Islam mundur gara-gara Ghazali itu mungkin benar, tapi alasannya kurang. Belum cukup alasan untuk menuju ke sana. Apa iya dengan alasan 1, 2, 3, 4 terus kamu berani menyebut bahwa Indonesia itu adalah sistem pemerintahan yang kafir? Nah, itu coba kamu cek, apa sudah cukup alasannya? Apa sudah cukup alasan untuk menyebut bahwa Ahmadiyah itu harus dibunuh, bahwa dia sesat? Ya. Tapi apa sudah sufisien alasannya bahwa mereka harus dibantai, dipukuli gitu. Nah, itu prinsip rasionis sufisienis. Jadi tidak cukup hanya ada alasannya, tapi apakah alasan ini cukup? Nah, itu penting dalam logika. Tidak cukup bahwa apa ya contoh yang kamu hidup sehari-hari yang apa ya alasannya sudah cukup. Kamu nggak pernah masuk kuliah, terus kamu ketemu dosennya, datang ke rumahnya sambil bawa salak 5 kilo. Apa ya cukup salak 5 kilo itu ganti kamu bolos selama 12 kali semua dan nilai A. Ayo, kira-kira apa ya cukup? Ya kalau kurang ya tambah 15 kilo. Oke ya. Rasionis sufisienis apa udah masuk akal ya? Masa gitu. Ya kayak dulu loh waktu Fatwana sama Maharani ketangkep itu kan. Terus enggak kok ini cuma tanda buat kenalan jadi temen, dikasih uang 10 juta. Oh ya masuk akal ya alasannya. 10 juta hanya kenalan sama temen untuk nongkrong di hotel. Belakangan baru ketahui, oh ya itu bukan cuma nongkrong. Nongkrongin itu. Ya kan? Oh kayak gitu ya 10 juta masuk akal itu. Tapi kalau kemarin nggak cukup, hanya buat duduk-duduk di hotel bayar 10 juta ya ngapain? Ya kan? Nah, itu cukup alasannya, nggak nyampe. Kayak saya kemarin dari Rebo itu ke Probolinggo, karena dadak harus nginep ke hotel kelas. Pokoknya sak nemu di hotel orang dadak. Dan kebetulan hotel yang bisa jam-jaman. Saya nongkrong di depan kamar itu jam 7 sampai jam 9. Itu ternyata banyak anak sekolah sih masuk berdua kamar itu, masuk lagi berdua kamar itu. Tak pikir-pikir ngapain ya? Masuk waktunya sekolah belajar, dia masuk berdua. Apa yang belajar di dalam? Apa ya sedang menggarap PR? Apa ya? Kan mikirnya kan gitu. Kalau alasan yang cukup untuk menjudgment itu apa ya? Nah itu loh. Itu harus cukup alasannya biar dia benar kan? Nah, ada bilang capek itu Pak sekolah, gurunya kecil berarti dia capek, ke situ mau istirahat sebentar. Apa ya cukup kalau alasannya cuma itu? Kan gitu. Dengan kayak ceritanya Kiai, lihat waktu nginep di hotel ada yang nginep jam-jaman itu kan dia ini bingung. Kalau mau cuma istirahat, jangan ngapain bayar mahal-mahal, buat tidur aja di masjid Sudirman ini kan bisa. Kenapa? Not sufficient alasannya kalau cuma kan gitu. Kenapa berdua semua ini mau istirahat aja sebentar capek di kantor? Gak cukup alasan itu hanya itu. Karena kalau cuma istirahat bisa di masjid, pasti butuh alasan yang lain, kayak Maharani sama Fatona tadi. Nah, jadi hati-hati, tidak sekedar ada argumennya berpikir itu, tapi kamu harus juga mengukur apakah argumen itu cukup, apakah argumen itu memadai. Jadi kalau lihat TV kritisilah. Apa sudah pas dengan argumen itu, sambungannya dengan masalah sebesar itu. Nah itu KPK sentimen aja sama PKS. Nah itu apa gara-gara sentimen itu terus apa ya? Cuma karena sentimen dengan PKS apa ya mau-maunya KPK sampai jatuh bangun seperti itu, atau sebenarnya ya enggak sentimen atau yang lain. Nah itu prinsip cukup alasan. Identitas jelas,
kontradiksi, harus diperhatikan, tidak mungkin ada jalan tengah. Dan yang keempat, sufisien alasannya. Oke, kita masuk ke fokusnya logika. Logika fokusnya ya bikin argumen, alasan, saya bilang tadi, nalar. Seperti saya bilang minggu yang lalu, jadi memang akal itu sering kerjanya itu justru belakangan, tidak di depan. Meskipun nanti setelah akal kerja terus lanjut, mungkin nggak terlalu pas belakangan, mungkin ada di tengah. Jadi kamu pingin apa, terus kamu melakukan apa atau ngomong apa, baru terus logikanya apa ini pas ya. Itu biasanya kerjanya akal. Kamu datang dulu ke sini, terus baru kamu bikin argumen, kenapa sih aku ada di sini? Kenapa sih aku harus ngaji filsafat? Kenapa sih aku harus itu belakangan. Sebelum datang ke sini kamu masih belak, nggak ngerti apa-apa. Kok ngaji filsafat itu apa? Yang ngajar kayak gimana? Isinya apa? Nggak jelas. Belum kamu juga nggak ngerti filsafat. Maka argumennya muncul belakangan. Jadi fokusnya kajian logika itu sebenarnya argumen. Dan argumen itu proses berpikir untuk mendukung konklusi, dan dukungan itu adalah alasan-alasan. Ya kalau bahasa filsafatnya namanya premis. Apa yang kamu putuskan, terus apa sih dasarnya keputusanmu itu logika. Kamu memutuskan untuk kuliah, apa sih alasannya? Itu premis. Saya ingin kerja. Untuk kerja butuh ijazah. Untuk dapat ijazah saya butuh kuliah. Oleh karena itu saya kuliah. Kuliah konklusi. Alasannya yang belakang tadi, ingin kerja. Nah itu kerjanya akal selalu begitu. Aku ingin ngerti filsafat, padahal aku bukan mahasiswa filsafat. Maka aku harus nyari di luar kelas kajian-kajian filsafat. Kebetulan ada ngaji filsafat, maka aku ikut ngaji filsafat. Nah itu kompromis dan konklusi. Selalu begitu akal ini. Kok kalau lihat perempuan rasanya dagdikduk ya. Nah, maka gimana caranya mengatasi dagdikduk ini? Terus aku punya pacar, kan gitu. Kamu pacaran. Premisnya pacaran adalah karena hatimu sudah dagdikduk kalau lihat perempuan. Nah itu konklusi dan premis. Ada yang belum dagdikduk, mengkhawatirkan kalau usiamu masih belum dagdikduk. Jangan-jangan seleramu beda. Hati-hati ya. Harus sudah dagdikduk meskipun ditolak, meskipun tidak apa-apa. Harus sudah punya target, punya sasaran. Kalau enggak, hati-hati, coba kamu periksa ke psikiater atau kemana. Jangan-jangan ada yang enggak beres. Kan ada yang artis masa kecilnya cowok bulan asli, tapi begitu besar jadi cewek, cakep lah. Di TV itu saya lupa namanya, artis itu kan. Hati-hati, konklusi dan premis. Oke, karena itu alur berpikir yang ada di kepalamu sebenarnya isinya cuma dua, konklusi dan premis. Itu aja. Alasannya dan keputusanmu, itu aja isinya. Nah, cara menarik alasan kemudian menyimpulkan, itu kalau dalam filsafat namanya inferensi. Jadi kalau ada yang bilang cara berpikir inferensial, itu cara berpikir menarik kesimpulan dari premis-premis. Kamu datang ke depan masjid, loh masjidnya kok gelap? Kalau gelap berarti nggak ada aktivitas. Kalau nggak ada aktivitas berarti ngajinya libur. Berarti malam ini ngajinya libur. Dari premis gelap dan premis mayor, kalau gelap berarti nggak ada aktivitas, kok masjidnya gelap berarti kesimpulannya malam ini ngajinya libur. Itu inferensial. Cara berpikir dari premis-premis. Loh, kok cewek itu senyum padaku? Senyum itu tanda suka. Berarti kesimpulannya, wah berarti dia suka. Oh itu konklusi.
Kamu menyimpulkan dari inferensi. Nah, tapi kok senyum terus? Aku sudah lewat, dia senyum terus. Ada apa kok dia senyum? Oh, jangan-jangan nggak beres nih. Nah, itu inferensial. Itu nanti main inferensi baru kan. Orang yang senyum terus tanpa ada alasan berarti dia gila. Cewek itu senyum terus tanpa ada alasan. Kesimpulannya cewek itu gila. Oh gila, gak jadi wes. Gak jadi seneng kamu. Tadinya sudah seneng. Itu inferensial. Nah, model berpikir inferensial inilah yang kalau dalam filsafat disebut silogisme. Ya, contohnya yang populer di kalangan bukan saya manusia, setiap manusia mati, maka saya mati kan selalu gitu. Contohnya paling gampang memang itu silogisme. Kita lihat silogisme itu isinya pasti ada dua premis dan satu konklusi. Itu konstruksi minimal. Nanti ada silogisme, orang menyebutnya para silogisme. Premisnya banyak, konklusinya belakangan ada. Tapi ngerti dulu yang paling sederhana, bahwa ada premis mayor, ada premis minor, kemudian konklusi. Premis mayor, semua mahasiswa orang pintar. Itu tak kasih contoh dari buku aja. Semua yang pakai kaos bola berarti penggemar bola. Nah, terus semua sing pakai kaos bola. Nah, Mas itu pakai kaos bola berarti dia penggemar bola. Nah, itu premis. Ya meskipun kenyataannya enggak, ya untuk ini mengakui. Atau karena kaos bola biasanya murah-murah. Jadi itu contoh premis mayor, premis minor, dan konklusi. Ini bentuk paling sederhana. Kita lihat ada jelimetnya. Ini ada aspek jelimetnya juga. Silogisme bisa valid, bisa invalid. Valid invalid berarti yang diomongkan adalah alur dan variabel penalarannya. Tapi ada kalanya benar atau salah. Kalau menilai silogisme, ketika saya ngomong menilai benar salahnya, berarti yang saya nilai adalah ketepatan premisnya, entah mayor entah minor. Karena kadang-kadang ada premis mayornya keliru, maka kesimpulannya jadi keliru. Atau alur penalarannya nggak pas, ada level yang berbeda, itu berarti invalid namanya. Contohnya gini, ini yang salah, yang invalid, yang premis mayornya salah. Misalnya premis mayor, orang keriting itu biasanya lebih lucu. Nah, terus Lukman rambutnya lurus, Ain rambutnya keriting. Kesimpulannya berarti Ain lebih lucu dari Lukman. Nah, ini benar secara prosedur berpikir, tapi dia salah kenapa? Premis mayornya. Dari mana kamu menyimpulkan orang keriting itu lebih lucu? Ya kan? Kadang-kadang orang mungkin lebih lucu orang gundul misalnya, kamu enggak Pak, orang gundul lebih lucu. Nah itu kan nggak jelas. Maka premis mayor bisa menjebak. Hati-hati kalau ada orang berargumen, perhatikan dia premis mayornya apa. Karena premis mayor ini yang universal. Kalau premis mayornya bermasalah, ya kesimpulannya pasti juga bermasalah. Tidak menggunakan syariat berarti orang kafir. Saya tidak menggunakan syariat, maka saya orang kafir. Padahal kamu tidak jelas syariat itu apa sih. Tapi karena dari premis mayor yang nggak jelas, ya kesimpulannya jadi nggak jelas. Kalau itu sampai ke konklusi, ya konklusinya jadi konklusi yang tidak jelas. Apa yo, kamu gimana menelitinya? Aku bener loh orang keriting itu lebih lucu. Kan nggak mesti. Kadang rambutnya lurus lebih lucu. Ya asal cirinya gini, kalau dekat orang keriting kamu jangan merokok. Kasihan. Karena asapnya nggak bisa keluar. Kasihan teman-teman, nanti asapnya muluk-muluk kayak kebakar rambutnya. Jadi kalau merokok jangan disemprotkan ke temennya yang keriting. Orang kalau yang invalid itu variabelnya salah. Variabelnya salah itu mungkin level objeknya salah, mungkin alurnya yang salah. Misalnya kasih contoh, semua anjing makan daging.
Joni nama orang, bukan Joni nama anjing. Makanya kasih tanda kurung. Joni makan daging. Terus kamu simpulkan berarti Joni adalah kayak kamu kalau guyonan itu loh. Setiap monyet makan pisang. Terus saya makan pisang. Berarti itu kenapa salah level. Yang satu level ini, kalau Joni itu nama anjing, maka silogisme itu benar. Tapi karena Joni itu bukan nama anjing, silogismenya salah. Karena yang pertama yang diomongkan adalah rumpun hewan yang namanya anjing. Banyak orang diskusi kacau karena salah level ini loh. Memang kadang-kadang lucu, tapi kadang-kadang kacau. Misalnya kamu mau nyari pacar gimana? Saya mau nyari pacar yang rambutnya panjang, yang putih kulitnya, yang itu. Terus yang satunya, kalau kamu, saya mau nyari pacar yang mau aja deh sama saya. Nah, ini kelihatannya yang nomor 2 lebih cerdas. Tapi ini sebenarnya secara logika justru lebih bodoh. Gitu. Karena persoalannya tidak ngomong mau atau tidak mau, kualitas pacar yang kamu mau, kan itu yang ditanyakan. Kok dia ngomongnya saya maunya yang mau aja deh, ayo. Kelihatannya lebih cerdas, tapi sebenarnya lebih bodoh. Karena yang dibahas levelnya beda. Nah, itu kalau silogisme itu jadi silogisme invalid, keliru. Itu kayak yang satu ngomong ke utara, dia ngomong ke selatan. Ya memang lucu, tapi menunjukkan bahwa yang diajak ngomong itu rodo. Ya. Agak jerapah kayak kalau minggu lalu. Antara otaknya sama anunya jauh. Oke. Ini prinsip selanjutnya. Setiap term yang ada di kesimpulan harus sudah ada di premis mayor dan premis minor. Nggak boleh ada term baru dalam konklusi. Kalau ada berarti itu tambahan dan berarti salah. Cara berpikirnya keliru. Yaitu kan semua penyanyi dangdut itu menarik. Inul adalah penyanyi dangdut. Kalau kesimpulannya Inul adalah menarik, berarti benar. Tapi kalau tiba-tiba kok masuk Oma Irama, itu berarti keliru. Dari mana datangnya Oma Irama? Minornya ngomong Inul kok. Berarti apa? Oma Irama itu variabel yang tiba-tiba dimunculkan di konklusi. Nah, itu berarti nggak masuk akal. Jadi kalau kamu diskusi apa saja, perhatikan mayornya apa, minornya apa. Kadang-kadang orang bermain trik, di kesimpulan dimasukkan variabel yang semua nggak ada. Dan kamu nggak sadar itu karena sama-sama dangdutnya kok. Oma Irama juga menarik dan juga mendorong. Oke, nah, yang pertama itu logis, tapi kalau yang kedua nggak logis. Hati-hati dengan variabel yang muncul tiba-tiba dalam konklusi.